Muncul banyak narasi di media sosial ya bahwa Megawati yang melengsarkan Gus Dur. No, Gus Dur dimakzulkan dari kursi kepresidenan. Lalu ada yang menuduhkan cawe-cawe di mana? Bahwa Poros Tengah dan TNI waktu itu memang berusaha menghubungi almarhum Bapak Taufik Kemas untuk karena situasi negara tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Itu Pak Amin Rais itu sebenarnya sopo yo, gitu kan? Lo betul, saya nggak bohong. Narasi itulah yang mengagalkan Megawati menjadi presiden pada saat itu. Itu kan permainan politik, padahal sudah dijanjikan siapa yang menang pada waktu itu, itulah yang menjadi presiden. Harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi kene gak nyolong. Ayo. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Jadi harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Kok saya tahu kok semua itu. Kalau dia bisa mengusahakan terpilih, maka dia hanya terpilih. Apakah bisa memerintah setelah itu masih menjadi pertanyaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan tentunya ini adalah berkaitan dengan PDIP terus ya. Kita coba tarik ke masa lalu ketika di masanya Gus Dur. Muncul banyak narasi di media sosial bahwa Megawati yang melengsarkan Gus Dur. Tidak percaya? Mari kita simak dulu video berikut ini. Banyak narasi di media sosial ya bahwa Megawati yang melengsarkan Gus Dur. No, perlu kalian kawan-kawan semua ketahui bahwa pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan ini memenangkan suara terbanyak, dan secara moral banyak yang mengharapkan Megawati menjadi presiden pada saat itu. Kenapa Megawati tidak menjadi presiden? Karena adanya gerakan Poros Tengah yang dipimpin Amin Rais yang menciptakan narasi bahwa perempuan tidak boleh memimpin Indonesia, bahwa perempuan tidak boleh menjadi presiden. Maka narasi itulah yang mengagalkan Megawati menjadi presiden pada saat itu. Tetapi apakah Megawati melengsarkan Gus Dur? Tidak. Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan karena pada saat itu ada kasus Bulog dan konflik politik yang memuncak antara legislatif dan eksekutif pada saat itu. Sehingga Gus Dur dimakzulkan dari kursi kepresidenan. Maka kawan-kawan, mari kita jangan melupakan sejarah, mari jangan melencengkan sejarah. Merdeka! Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Untuk memahami, Anda harus memahami sejarah dan konstitusi kita. Jadi gini, tahun 99 itu PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif ya dengan 33% suara lebih, pertama dalam sejarah Indonesia modern ya. Kalau zaman Orba mah 70% menangnya kan, pemilu sudah tahu hasilnya sebelum coblosan. Nah, pada waktu itu presiden belum dipilih langsung tapi masih melalui pemilihan di MPR. Kalau menurut kebiasaan seharusnya partai pemenang pemilu itu yang mendapat jatah jadi presiden, seperti Golkar selama 30 tahun Orde Baru ya. Jadi seharusnya PDI Perjuangan. Tetapi kemudian Amin Rais beserta komplotannya bersama Golkar dan sebagainya itu menggalang yang namanya Poros Tengah sehingga Ibu Megawati gagal menjadi presiden. Begitu ya. Nah, lalu Ibu Mega akhirnya menjadi wakil presiden. Gitu. Terus apa yang terjadi? Setelah hampir 2 tahun ternyata
poros tengah ini nggak happy sama Gus Dur, ya. Kemudian mereka bermanuver untuk menjatuhkan Gus Dur. Di sisi lain, Gus Dur juga melakukan perlawanan, hendak membekukan Golkar, gitu ya. Pada saat itu ketua DPR-nya adalah Bertanjung dari Golkar. Di sisi lain ada orang dekat Pak Gus Dur almarhum, ya, yang kita hormati, itu dianggap mengganggu ABRI pada waktu itu, ya, TNI, ya, almarhum Pak Bondan Gunawan kalau saya nggak salah, ya. Nah, lalu kemudian berkolaborasi untuk menjatuhkan Gus Dur. Di mana peran Ibu Megawati? Peran Ibu Megawati adalah karena secara konstitusi kalau ada apa-apa maka wakil presiden lah yang menggantikan presiden, gitu ya, kalau berhalangan tetap atau dan lain-lainnya. Nah, saya ada di istana itu malam Gus Dur membuat dekret, gitu ya. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di istana. Lalu ada yang menuduhkan cawe-cawe di mana? Bahwa Poros Tengah dan TNI waktu itu memang berusaha menghubungi almarhum Bapak Taufik Kemas untuk karena situasi negara tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Nah, akhirnya kan Ibu Megawati bersedia harus, karena konstitusi mengharuskan beliau menggantikan presiden jika sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi ini sengketa antara kelompok parlemen Poros Tengah dan Golkar di sana bersama TNI pada waktu itu, sehingga waktu itu ada tank ditaruh di Monas mengarahkan moncongnya ke Istana Negara. Nah, jadi sekarang bilang yang jatuhkan Gus Dur siapa? Ibu Megawati. Yang benar aja loh. Oh, makan kebanyakan hoax, gitu ya. Ibu Megawati wakil presiden yang mau tidak mau harus menerima itu. Pak Taufik Kemas juga menerima kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Gus Dur dalam konteks bagaimana menyelamatkan negara. Ngerti nggak? Jadi tidak pernah ada konflik antara Ibu Mega dengan Gus Dur, gitu, supaya jelas. Maka tanyalah orang yang mengerti. Jadi kalau ada yang bilang yang jatuhkan Gus Dur Ibu Megawati, pakai otak, cari informasi yang benar, ya. Tanya Amin Rais, tanya Akbar Tanjung, tanya siapa Panglima pada waktu itu, gitu. Jadi kita hanya, Ibu Megawati, PDIP hanya ketimpa konflik, gitu. Makanya pada waktu dekret besoknya sebelum Gus Dur keluar dari istana, itu beliau membubarkan parlemen dan membubarkan Golkar, kan gitu tuh dengan dekretnya. Itu loh yang akhirnya gagal. Jadi jangan coba-coba lagi nyala-nyalain atau kaitkan Ibu Mega dengan pendongkran Gus Dur, itu tidak benar, oke? Dulu waktu mau reformasi, saya aja bilang sama Gus Dur, sama Mas Sultan. Saya belum kenal namanya Pak Amin Rais. Jadi saya tanya sama Gus Dur kan, itu Pak Amin Rais itu sebenarnya sopo yo, gitu kan? Loh betul, saya nggak bohong. Pak Amin Rais juga belum kenal saya. Tapi kan demikian kejadiannya. Nah, itu kan permainan politik. Padahal sudah dijanjikan siapa yang menang pada waktu itu, itulah yang menjadi presiden. Nah, tapi kan pada waktu itu terus dibuat yang namanya, ini sejarah loh. Poros Tengah. Di situ kan bunyinya asal bukan Mega gitu kan. Terus iya, akhirnya Gus Dur yang dijadikan. Lah saya kan ya nggak berontak, diem aja ya terserah aja. Tapi maksud saya itu kenapa sih kalau saya mau berontak tuh bisa loh. Anak buah saya tuh banyak. Sekarang aja buktinya ya saya nomor 1 lagi. Itu loh. Tapi saya jaga karena apa? Nanti tuh yang dampaknya itu bagi siapa? Ya bagi negara dan bangsa. Jadi ya Mbok, kalau sudah bikin aturan itu konsekuen. Sing rumiyin niku Rakernas Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan mutusaken tidak disiarkan untuk ngadepi pemilu 2004 harus tersedia uang 5 triliun rupiah. Teko endi kene gak nyolong. Ayo. Nggih jelas-jelasan mawon. Kabeh bahasane BUMN diporoti kabeh. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini.
Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Tapi sekian tahun sudah berlalu, Gus. Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya nggak pernah itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati kalau memang Anda marah dan kecewa? Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. Antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. Tapi kenapa Gus Dur nggak mau nurut Tanya sama dia, istri? jangan tanya saya dah. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Nah, bagi saya bukan korban, biasa aja. Memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda. Apakah Anda dendam sama mereka? Nah, apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Memang Megawati dan Amin Rais dianggap Gus Dur itu diturunkan, itu tidak melanggar konstitusi loh. Ya, saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud. Bukan karena melanggar konstitusi. Oh, saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Jadi harus diluruskan sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap di impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Kok saya tahu kok semua itu. Saya tahu di dalam kok konspirasi politik. Ya harus diluruskan itu. Siapa yang menerima keuntungan itu? Ya silakan aja dilihat. Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi sekarang. Nggak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi. Konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu letak ke saya lah. Saya jawab itu. Mbak Mega ini terpilih dengan suara yang cukup banyak, ya, dibanding yang lain. Ya. Tapi kalau dia bisa mengusahakan terpilih, maka dia hanya terpilih. Apakah bisa memerintah setelah itu masih menjadi pertanyaan besar. Karena banyak sekali golongan yang tidak mau. Sampai sekarang masih saya akan mendukung Megawati dalam pemilihan presiden. Mbak Mega ini terpilih dengan suara yang... Ada sebuah video lawas yang kembali muncul di media sosial. Video itu berisi potongan wawancara Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam suatu acara unjuk bicara atau talk show yang dihadiri banyak orang. Di dalam video tersebut, Gus Dur menjelaskan pola kepemimpinan yang dianutnya saat menjadi presiden, lalu membandingkannya dengan pola kepemimpinan yang diterapkan Megawati Soekarno Putri ketika Ketua Umum PDIP itu menjadi presiden setelah Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa kepemimpinannya menghargai kedaulatan hukum, sedangkan kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politik. Berdasarkan ucapan Gus Dur ini, para netizen pun menyimpulkan bahwa Megawati lah yang telah melengsarkan Gus Dur secara politik, hingga ia bisa menggantikan cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sebagai presiden. Anda ini kayak orang
Geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Ini sangat menarik ya teman-teman, soal yang tadi aku sudah bilang ini ada kaitannya dengan PDIP dan ada kaitannya dengan masa lalu. Kita tarik ke waktu kepemimpinannya Gus Dur, di mana waktu itu almarhum Gus Dur itu tidak menyelesaikan tugasnya sampai 5 tahun karena di pertengahan jalan itu ada pelengseran Gus Dur gitu ya. Dan saat ini sampai detik ini kita akan sudah sering mendengar video-video itu teman-teman ya. Orang yang melengserkan Gus Dur bahkan itu disampaikan langsung oleh Gus Dur. Dua tokoh yang merupakan orang yang bisa dikatakan dalang di balik pelengseran Gus Dur. Tapi kali ini hal itu dibantah oleh PDIP yang katanya bukan Ibu Mega yang menjatuhkan Gus Dur, karena posisi Ibu Mega sebagai wakil Gus Dur mau tidak mau harus menggantikan Gus Dur. Oke lah kalau begitu, memang benar itu Ibu Megawati itu sebagai wakilnya Gus Dur. Terus ketika Gus Dur lengser, makanya otomatis Ibu Megawati naik. Tapi apakah benar nih Ibu Megawati benar-benar tidak ada kaitannya dengan lengsernya Gus Dur ya waktu mau reformasi? Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.